Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Apakah status cek bansos Anda di kolom PKH maupun BPNT Anda masih belum berubah tahunnya atau alias masih di tahun 2022? Dan tentu itu yang menyebabkan bantuan Anda tidak cair. Kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Anda harus menonton video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip, karena di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara detail bagaimana solusinya ketika Anda menghadapi masalah tersebut. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel ini, lalu aktif menonton video ini hingga tuntas, dan juga aktif di kolom komentar di setiap video yang saya tampilkan. Dan juga bagi Anda yang senantiasa share video-video menarik dari channel Inspirasi Oktara, saya ucapkan terima kasih karena tentu bentuk support dari Anda adalah energi bagi saya, spirit bagi saya untuk lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi terbaru kepada Anda seputar bantuan sosial. Kita berharap semoga channel Inspirasi Oktara bisa berkembang lebih baik lagi dan tentunya lebih besar lagi di masa yang datang. Oke, langsung saja tanpa perlu berpanjang lebar. Terkait dengan status cek bansos yang belum berubah, baik itu di kolom PKH maupun kolom BPNT atau program sembakonya. Banyak sekali subscriber dari channel Inspirasi Oktara yang bertanya di kolom komentar, bahkan juga ada yang mengeluh di grup penerima bantuan sosial, baik itu yang di Facebook ya biasanya saya memantaunya. Ada yang mengeluh dan upload bukti screenshot dari menu cek bansos ya, cek bansos mereka. Ternyata masih banyak yang status keterangan cek bansosnya ini belum berubah sama sekali. Ya, ada yang bahkan mulai Juli ya, Juli Oktober 2022, ada juga sebagian besar ini ternyata masih keterangannya ini Oktober sampai Desember tahun 2022, baik itu di kolom PKH maupun BPNT. Sehingga ketika kelompoknya ya, di satu kelompok ini mereka sudah cair, ternyata yang status keterangannya belum berubah, masih tahun 2022 ini, ternyata zonk ya, alias tidak cair. Nah, ini banyak sekali, saya yakin banyak yang mengalami hal demikian karena memang adanya ketidaksesuaian ya di menu cek bansos antara tahun yang sekarang yaitu 2023 dan di status cek bansosnya masih 2022. Dan ketika kita melihat bagi KPM yang telah berhasil untuk cair bantuannya baik itu PK maupun BPNT, keterangan di cek bansos ini jelas ya PKH-nya yaitu untuk Januari hingga Maret tahun 2023, termasuk juga sembakonya. Jadi sudah update di tahun 2023. Ini biasanya yang sudah berhasil cair. Dan yang belum, sekali lagi ini keterangannya masih lama. Kira-kira apa sih penyebab mengapa kok status cek bansos Anda ini masih tahun 2022? Padahal di tahap sebelumnya bantuan Anda ini cair, ya, seperti itu. Atau bahkan ada yang 2 tahap sebelumnya ini cair, lalu mulai tahap ketiga, tahap keempat bantuannya sudah tidak cair lagi, dan di tahun 2023, di tahun ini 2023 bantuannya juga tidak cair karena status keterangannya masih tetap 2022. Nah, pertama yang perlu Anda lakukan adalah silakan Anda tanyakan ke pendamping sosial yang mendampingi Anda untuk cek status Anda di 6NG. Karena kita sebagai pendamping sosial punya akses untuk mengecek status KPM di 6NG itu seperti apa. Termasuk saya juga, saya bisa mengakses status keterangan KPM yang menerima bantuan sosial di wilayah kerja saya. Nah, ini akses hanya terbatas ya. Akses hanya bisa saya lakukan melihat satu KPM di wilayah satu kecamatan saja. Jadi mohon maaf ketika ada subscriber dari channel ini yang ingin meminta tolong untuk mengecekkan namanya, ketika Anda berada di luar wilayah dampingan saya, otomatis saya tidak bisa membantu Anda. Seperti itu ya. Nah, selain Anda meminta tolong kepada pendamping sosialnya, silakan Anda juga datang ke kantor desa ataupun kelurahan untuk temui operator DTKS ya yang ada di desa ataupun kelurahan. Silakan Anda minta tolong untuk mengecekkan status terbaru dari DTKS Anda sehingga Anda bisa mengenali. Ya, ketika Anda cek bansos di aplikasi Google, ini tentu informasinya kurang detail ya dibandingkan dengan 6NG yang ada di operator DTKS ya. Baik itu yang dipegang oleh operator DTKS yang ada di desa atau kelurahan, atau juga akses 6NG yang bisa dilihat oleh pendamping sosial. Ini sangat berbeda. Jika Anda hanya cek secara mandiri melalui online ya di Google, silakan Anda cek bansos, maka status keterangannya ya hanya status yang belum berubah, misalkan baru Oktober sampai Desember 2022, hanya seperti itu saja. Keterangannya bagaimana? Keterangannya bisa Anda cari
silakan Anda hubungi pendamping ataupun operator DTKS yang ada di desa ataupun kelurahan. Jadi seperti itu. Nah, saya mencoba untuk mengecek beberapa nama KPM saya, baik itu yang akan cair dan juga bagi KPM saya yang ternyata bantuannya sudah tidak cair mulai tahap pertama, kedua, ya ini sudah mulai tidak cair. Ada yang bantuannya ini mulai tahap ketiga sudah tidak cair. Ada juga yang akhirnya memperbaiki data, alhamdulillah bantuannya cair. Oke, Anda bisa lihat di layar yang saya tampilkan ya di layar. Nah, untuk status pertama ini adalah status 6NG yang saya pilah, yang saya cari untuk KPM yang bantuan terakhirnya ini cair, yaitu di tahun 2022 tahap keempat. Nah, status keterangannya yaitu sangat jelas ya untuk PKH, itu statusnya sudah 2023 dan keterangannya calon, ya calon penerima bantuan sosial. Itu artinya KPM yang saya dampingi ini akan menerima bantuan sosial. Mengapa? Karena perlu Anda ketahui di wilayah dampingan saya, di kabupaten tempat tinggal saya, Banyuwangi, ini bantuannya baik itu PKH maupun BPNT belum dicairkan. Alasannya karena memang di kabupaten tempat tinggal saya sebelumnya KKS ini dikeluarkan oleh Bank BTN dan di surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, Bank BTN tidak disebutkan sebagai lembaga penyalur bantuan sosial. Sehingga kebijakan di kabupaten saya ini langsung diambil alih oleh PT POS. Kita tinggal menunggu penjadwalannya dan tentu sudah banyak subscriber dari Kabupaten Banyuwangi yang sama-sama bertanya. Jadi mohon bersabar, doakan saja semoga penjadwalan segera keluar. SP2D-nya sudah ada di masing-masing pendamping. Seperti itu. Oke ya, jelas. Status yang akan cair tadi adalah calon penerima dan ini untuk status BPNT-nya sudah disalurkan padahal memang belum tersalur. Tetapi tidak menjadi masalah. Yang penting ketika bantuannya ini akan cair maupun sudah cair, statusnya jelas di 6NG ya keterangannya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk contoh yang pertama untuk KPM yang bantuannya cair. Lalu bagaimana dengan KPM selanjutnya? Ya, di contoh kedua ini saya mengecek nama KPM yang sebelumnya ini mulai tahap pertama tahun lalu ya, sebelum saya pindah dampingan, ini ternyata bantuannya sudah lama tidak cair karena adanya kesalahan nama. Jadi namanya yang pertama disingkat, lalu yang kedua tidak disingkat tetapi kurang huruf, selanjutnya namanya tidak disingkat dan akhirnya terjadi input ulang, input berkali-kali melalui DTKS dan terbaca akhirnya nicknya ini atau namanya padan tetapi ganda. Sehingga ketika saya meminta ketika KPM tersebut minta solusi kepada saya menyuruh beliau untuk datang ke operator DTKS yang ada di desa untuk dilakukan penghapusan salah satu data yang dianggap ganda. Sehingga akhirnya KPM yang bersangkutan tahap keempat alhamdulillah cair lancar, BPNT maupun PKH-nya. Dan keterangannya sudah terhapus ya, non-DTKS nama padan ganda. Nah, itu keterangannya. Ini bagi KPM yang sudah menghapus salah satu datanya yang double di DTKS. Sehingga alhamdulillah bantuannya lancar di tahap keempat tahun 2022 disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh yang ketiga, yang ini tentunya sangat penting, jangan-jangan Anda mengalaminya juga. Ini adalah salah satu contoh KPM saya yang bantuannya mulai tahap ketiga ini tidak cair, ya, karena ini dia keterangannya, yaitu adanya pemadanan data yang dianggap sudah sejahtera, ya, hasil cek lapangan dan dianggap sudah sejahtera. Ini adalah hasil verifikasi ulang pihak desa ataupun kelurahan yang tentunya setiap bulannya ini status DTKS ini harus terus diupdate ya, 6NG harus terus diupdate sehingga Kementerian Sosial menerima data yang real time terkait dengan kondisi masing-masing KPM. Sekali lagi seperti itu. Nah, saya tidak pernah untuk memutakhirkan ya KPM karena memang akses kami sebagai pendamping sosial belum bisa. Sehingga untuk akses melakukan verifikasi penilaian di lapangan ini sepenuhnya tentu wewenang dari pihak desa ataupun kelurahan. Dan salah satu KPM saya ini baru saya ketahui ketika saya baru bisa membuka akses 6NG, ternyata statusnya ini adalah hasil verifikasi lapangan dinyatakan telah sejahtera karena memang ekonominya dianggap sudah mapan lah istilahnya dan ini sudah pantas untuk digraduasi dari penerima bantuan sosial. Sehingga di status 6NG jelas sekali ya telah tertulis jelas keterangannya seperti apa. Dan ketika yang bersangkutan cek bansos, maka secara otomatis status cek bansosnya tentu tidak update di tahun 2023. Masih status lama yaitu tahun 2022. Nah, itu adalah beberapa contoh ya yang berhasil saya
unggah tentunya di video ini. Silakan Anda bagi yang memiliki permasalahan yang sama, mungkin silakan Anda datang ke operator DTKS yang ada di desa atau kelurahan untuk cek status 6NG Anda seperti apa. Apakah ada masalah mungkin NIK yang valid, yang invalid, data yang ganda, dan lain sebagainya. Jika ada permasalahan, silakan Anda minta pertolongan pihak desa untuk memperbaikinya. Seperti itu ya. Nah, bagi yang statusnya ini sudah dinyatakan sejahtera, ketika Anda ekonominya ternyata kembali masih membutuhkan, berarti secara otomatis Anda harus mengusulkan ulang ke pihak desa untuk melakukan verifikasi ulang dan pengajuan ulang agar nama Anda bisa kembali masuk di DKS. Nah, ini tentu biasanya membutuhkan proses yang cukup sulit dan tentunya sangat lama ya ketika ada KPM yang sudah dinyatakan sejahtera, tapi kemudian kondisi ekonominya berubah dan diajukan ulang ke DTKS. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Sekali lagi, bagi Anda yang mengalami masalah yang sama, silakan hubungi pendamping sosialnya atau langsung datang ke kantor desa ataupun kantor kelurahan untuk mencari kepastiannya. Semoga bagi Anda yang masih memiliki komponen dan kondisi yang membutuhkan, tetapi bantuannya tidak cair, semoga kedepannya Anda kembali dipilih oleh Kementerian Sosial untuk bisa memperoleh bantuan sosial dengan cara perbaiki data dulu, ya, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.